Nah, ini tentang gambaran. Siapa yang melarang maulid? Sebagian kecil. Sedangkan yang membolehkan maulid Al-Hafiz. Kalau sudah Al-Hafiz, 300.000 hadis di kepala. Ada orang hafal 300.000 hadis membolehkan maulid. Ada orang cuma hafal 3 hadis melarang maulid. Bapak ibu ikut yang 300.000 apa yang 3 hadis? 3 hadis itu pun baca matan hilang sanad, baca sanad hilang matal, itu pun lewat laptop. Habis baterai, habis hadisnya. Isu pertama, isu. Akhirnya orang yang datang maulid itu error deh goyang, gara-gara isu. Tidak boleh buat maulid, karena maulid itu dibuat-buat oleh Syiah Fatimiyah, kelompok sesat dan kafir. Apa betul itu? Yang pertama buat maulid merah, yang pertama buat maulid adalah Syiah Fatimiyah. Kata yang biru, yang pertama membuat maulid adalah Al-Malikul Muzaffar Abu Sa'id Qutburi Ibnu Zainuddin Ali Ibnu Muqtikin, wafat 630. Ikut yang merah apa ikut yang ini? Saya ikut yang biru. Kenapa? Karena yang ini terpercaya. Sumber dari mana? Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 1 halaman 272. Ini yang betul. Al-Imam Al-Muzaffar. Imam Muzaffar ini siapa? Jangan-jangan dia ini raja sesat ini. Jangan-jangan dia ini raja Syiah nih. Jangan-jangan dia ini raja bolal ini. Kita tengok apa kata Imam Ibnu Katsir. Ini Arabnya. Kenapa Ustaz selalu menyertakan Arab? Saya tak mau kalau Arabnya dibuang nanti orang menuduh alah somat pandai-pandai buat-buat aja tuh, ngawur deh tuh, Ustaz bohong tuh. Ini Arabnya. Terjemahnya nih, Imam Ibnu Katsir mengatakan dia itu siapa? Seorang raja yang pemberani, cerdas, berilmu, adil, pernah memberi hadiah 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa sekarang? 2,5 M kepada Syekh Abdul Attab bin Dihya menulis kitab Tanwir Maulid. Ada ulama buat maulid dipanggilnya. Engkau nulis tentang maulid ya? Nih ku kasih duit 2,5 M. Makanya kalau bapak ibu orang kaya, duit banyak, sawit jauh mata memandang, mahasiswa bertepatan dengan maulid tahun 2017, kalian tulis buku sejarah maulid. Nanti ku kasih kalian duit 2,5 M Pak. InsyaAllah 2000 perak. InsyaAllah ku gratiskan kalian S1, ku kasih kalian beasiswa, ada sepeda motor InsyaAllah baru Pak, second. Kasihlah dia hadiah. Tengok bagaimana solehnya raja. Ini yang ngomong Ibnu Katsir loh. Ibnu Katsir ini ahli tafsir, ahli hadis. Imam Sa'd Ibnul Jauzi, apa kata dia? Raja Muzaffar itu bersedekah waktu maulid. Ini di dalam nih. Berapa dia bersedekah waktu maulid? 5.000 kambing panggang. 5.000 kambing. 5.000 ekor kambing. Bukan ekornya, kambingnya. 10.000 ekor ayam, 100 ekor kuda, 100.000 keju, 30.000 piring manisan, 30.000 piring manisan. Andai ada wali kota, bupati, gubernur yang soleh di dunia ini, di Pekanbaru ini, dibuatkannya begini, bersempena dengan maulid, dengan ini bumi lancang kuning bermaulid, potong 5.000 kambing, bentang karpet, makan ramai-ramai acara maulid, buat tausiahnya sepanjang. Saya berpikir maulid teragung terhebat buat sepanjang Jalan Sudirman dari tepi Sungai Siak sampai airport. Warulah syiar orang-orang Kristen yang akan mendirikan gereja lari pontang-panting. Tak usah kita buat gereja, ngeri ternyata orang Islam ni kalau maulid. Ternyata solat berjamaah dia tak ramai, kalau pas maulid ramai juga dia ternyata. Buatkan. InsyaAllah mungkin sekarang belum ada gubernur yang cinta maulid, belum ada bupati yang cinta maulid, belum ketemu wali kota yang cinta maulid. InsyaAllah akan datang, akan lahir pecinta-pecinta maulid. Amin. Pengajian Ustaz Salafi di TV Rojak mengatakan mengadakan maulid Nabi itu bid'ah karena itu amalan orang Syiah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Maulid pertama kali dilakukan bukan oleh orang Syiah, tapi dilakukan oleh Al-Malikul Muzaffar, seorang raja yang adil. Imam Ibnu Katsir mengatakan dia
malikun adilun zahidun alimun, seorang raja yang zuhud, alim, berilmu, adil, lalu dia buat maulid Nabi dengan, maka kata Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi, dia ceritakan maulid itu isinya hanya 4 saja: baca Quran, memuji-muji Nabi, nasihat-nasihat, lalu kemudian makan. Maka raja waktu itu menjadikan Malikul Irbil, nama daerah kekuasaan dia Irbil. Nah, jadi itu sudah kita bahas tuntas ketika maulid kemarin. Tonton videonya di youtube.com, tulis saja di search YouTube Abdul Somad Maulid, ketemu situ Abdul Somad Maulid, enter, lengkap dalil-dalilnya semua di Masjid Jalan Kakap Nurul Islam depan Baterai R. Nah, di situ dulu kita bahas tuntas tentang masalah jangan ikutkan maulid Syiah, maulid Syiah. Dah, yang jawab itu bukan Abdul Somad, Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi Al-Fatawi, meninggal tahun 911 Hijrah. Itulah kaji kita pada subuh ini. Saya menulis buku Ustadz di FB, post masalah maulid, ada yang posting perkataan Ibnu Taimiyah. Kalian dapati mayoritas orang bersemangat melakukan bid'ah semisal bid'ah maulid ini dalam keadaan mereka berniat baik, bersungguh-sungguh serta mengharapkan pahala, maka akan kalian dapati bahwa mereka adalah orang yang lemah dalam mengamalkan ajaran Rasulullah. Mereka diperintahkan agar semangat mengamalkannya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Pendapat Ibnu Taimiyah, fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattiqaduhu mausiman, membuatkannya sebagai acara yang diulang setiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang, wa yakunu lahu ajrun 'azim, dia dapat pahala li husni qasdihi wa ta'zimihi, dia dapat pahala dengan niat baiknya. Bahwa ada ucapan Ibnu Taimiyah yang tidak setuju dalam kasus lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun tak setuju dengan maulid yang bercampur-campur, ikhtilat laki-laki perempuan, melompat-lompat, berlari-lari, joget-joget dalam masjid. Itu yang tak setuju. Maka Imam Suyuti boleh bersyarat baca Quran, maulid, syair-syair, pembacaan syair-syair. Kalau di Siak atau di mana tetap ada pembacaan maulid. Ada maulid. Maulid itu artinya syair-syair, simtud durar. Kalau di Palembang orang baca simtud durar yang ditulis oleh Syekh Habib As-Saqaf dari Yaman. Kalau di tempat kita biasa Al-Barzanji, atau ceramah, kemudian tausiah, selesai. Hadirilah tabligh akbar di Bank Indonesia seputar sejarah Nabi oleh Dr. Reza Safik Basalama. Momennya kapan? Pas maulid, cuman casingnya aja dirubah, tak ada maulid. Oke, kalau gitu buang aja maulid. Ada kata maulid sini? Ada. Ambil tipek, hapus. Dalam rangka memperingati maulid, tak usah maulid. Dalam rangka tabligh akbar sejarah Nabi. Dah, kalau asli, casingnya aja yang dipermasalahkan. Al-Allamah Al-Syekh Tajuddin Al-Fakihani katanya mengatakan maulid adalah bid'ah yang diada-adakan oleh pengekor hawa nafsu. Perkataan Ibnu Hajar yang mengatakan maulid bid'ah yang tak boleh diikuti karena salaf tak pernah merayakan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Bacalah selengkap-lengkapnya, jangan dipotong, dicomot-comot, jangan setengah-setengah. Bahwa yang konteks ini konteksnya kapan? Nanti buka juga kitab Syekh pendiri NU Hasyim Asy'ari, dia menolak maulid. Saya punya bukunya di rumah, Hadjus Sari, Majmu' Mu'allafat Syekh Hasyim Asy'ari. Saya tidak setuju dengan maulid. Saya baca-baca maulid yang bagaimana? Rupanya di zaman Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU itu di Pulau Jawa, zaman itu di Jawa Timur, orang buat maulid lompat-lompat, lari-lari di masjid, makan malu serak-serak, lalu kemudian berjoget-joget, lalu dipanggil Nabi. Oh, Nabi datanglah, datang macam manggil jelangkung. Itu yang tak mereka senangi. Jadi konteksnya jangan ditarik ucapan ulama tentang ini, ditariknya kemari. Ini hati-hati memahami.